Syirik. Yang pertama, pengertian syirik. Syirik yaitu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, baik dalam dimensi rububiyah, mulkiyah, ilahiyah maupun menyembelih atau kurban dan bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala secara langsung atau tidak langsung, secara nyata atau terselubung. Dalam dimensi rububiyah, misalnya meyakini bahwa ada makhluk yang mampu menolak segala kemudorotan dan meraih segala kemanfaatan atau dapat memberi berkat seperti kesaktian sehingga meminta bantuan kepada jin, kuburan, atau pohon yang dianggap keramat untuk menolak petaka atau untuk meraih keuntungan. Dalam dimensi mulkiyah, misalnya seperti mematuhi sepenuhnya para penguasa non-muslim bukan karena terpaksa, di samping menyatakan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal pemimpin non-muslim itu menghalalkan apa yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala atau mengajak untuk melakukan kemaksiatan. Dalam dimensi uluhiyah, misalnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantara orang yang sudah meninggal dunia. Hukum syirik. Diriwayatkan dari Jundub bahwa Rasulullah SAW bersabda, hukuman bagi tukang sihir adalah dipenggal lehernya dengan pedang. Hadis riwayat Imam Turmudzi, dan ia berkata, pendapat yang benar ini perkataan sahabat. Konsekuensi syirik. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang musyrik jika ia meninggal dalam keadaan syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang bersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia berbuat dosa yang besar. Konsekuensi syirik. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang musyrik jika ia meninggal dalam keadaan syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 48. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu. Perilaku syirik telah Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk masuk surga dan tempatnya di akhirat adalah neraka. Hal ini sebagaimana firman Allah Quran surat Al-Maidah ayat 72. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Syirik menghapus pahala segala amal kebaikan pelakunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Karena itu, syirik adalah dosa yang paling besar. Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku beritahukan tentang dosa yang paling besar? Kami menjawab, ya wahai Rasulullah. Beliau bersabda, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan durhaka kepada kedua orang tua.
Jenis dan macam-macam syirik ada dua jenis, yaitu syirik besar dan syirik kecil. 1. Syirik besar. Syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam dan menjadikannya kekal di dalam neraka. Jika ia meninggal dan belum bertaubat daripadanya, syirik besar adalah memalingkan suatu ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti berdoa dan mendekatkan diri dengan menyembelih kurban dan berdasar untuk selain Allah Subhanahu wa taala, berupa kuburan, jin dan setan. Termasuk juga takut kepada orang yang telah mati, jin atau setan, bahwa mereka bisa membahayakan atau membuatnya sakit. Jika mengharapkan suatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala berupa pemenuhan kebutuhan dan menghilangkan kesusahan. Macam-macam syirik. Yang pertama, syirik doa, yaitu di samping dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ia juga berdoa kepada selain Allah seperti dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 65. Syirik niat, keinginan dan tujuan, yaitu menunjukkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, syirik ketaatan, yaitu menaati selain Allah Subhanahu wa taala dalam hal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, mereka menjadikan orang-orang alimnya dengan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Yang keempat, syirik kecintaan, yaitu menyamakan Allah dengan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala dalam hal kecintaan. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagai mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui kalian, mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kemampuannya Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksanya. Yang kelima, syirik kecil. Syirik kecil menyebabkan pelakunya keluar dari Islam tetapi mengurangi tauhid dan merupakan perantara atau wasilah kepada syirik besar. Jika orang yang melakukan syirik kecil meninggal sebelum bertaubat dan di akhiratnya Allah tidak berkenan mengampuninya, ia akan masuk neraka. Yang keenam, syirik nyata, yaitu syirik dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Contohnya melakukan sihir, ramalan, atau perbintangan, memakai azimat untuk menolak bahaya dan memurahkan rezeki. Yang ketujuh, syirik tersembunyi, itu syirik dalam hal keinginan seperti ingin dipuji orang atau riya dan ingin didengar orang, seperti melakukan suatu amal perbuatan tidak untuk memperbagus sholat atau bersedekah agar dipuji dan disanjung, serta melafazkan zikir dan menyanjung